Kedatangan petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang ke kawasan Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat membuat juru parkir liar kabur. Sejumlah petugas langsung bergerak cepat mengejar hingga seorang petugas terjatuh. Beruntung, beberapa petugas lainnya berhasil mengamankan jukir liar tersebut. Upaya kabur juga dilakukan seorang jukir liar yang beroperasi di jalan masuk menuju kawasan Tamrin City. Lagi-lagi petugas berhasil mengamankan jukir liar sebelum berhasil kabur. Dari sejumlah titik keramaian di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, petugas juga mengamankan belasan jukir liar lainnya. Operasi Berantas Jaya 2025 sengaja digelar menyusul kian maraknya aksi premanisme berkedok jukir liar yang cukup meresahkan masyarakat, khususnya para pengunjung pusat perbelanjaan. Biasanya, para pelaku tidak segan meminta uang parkir secara paksa dengan jumlah yang tak wajar, mulai dari Rp30 hingga Rp60.000. Iya, pada saat kita melakukan operasi itu ada beberapa yang begitu kita tiba mereka tahu mereka kabur, namun bisa dikejar sama anggota kita dan kita amankan beberapa uang yang hasil mereka pada saat kita amankan. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 13 preman berkedok juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk jalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Razia preman berkedok juru parkir di Tanah Abang, Jakarta tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Selain itu, kami juga akan hadirkan perkembangan kasus ijazah palsu Jokowi setelah Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya di Yogyakarta. Saya Camar Hayana, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, kasus penyegelan salah satu perusahaan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah diduga dilakukan oleh oknum Ormas Grip Jaya Kalteng resmi masuk ke tahap penyidikan. Polda Kalimantan Tengah akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan. Kepolisian daerah Kalimantan Tengah resmi meningkatkan status kasus penyegelan sebuah perusahaan di Barito Selatan ke tahap penyidikan. Rencananya, polisi akan memanggil 4 orang untuk diperiksa sebagai saksi, termasuk ketua dan pengurus Ormas Grip Jaya Kalteng. Dari hasil klarifikasi, saksi dan juga barang bukti yang kita dapat, kita sudah memutuskan kasus ini dinaikkan ke proses penyidikan. Kita akan lakukan pemeriksaan secara pro justitia, kemudian kita kumpulkan kembali seluruh alat bukti, dan nanti kita akan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya. Kasus ini mencuat setelah beredar video viral di media sosial saat sebuah pabrik di Barito Selatan disegel yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPD Grip Jaya Kalteng. Menyikapi kejadian tersebut, Kapolda Jateng langsung membentuk tim gabungan untuk melakukan penyidikan. Polda Kalteng menegaskan tidak akan menolerir tindakan yang mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas dunia usaha dan mengajak semua pihak menghormati hukum sebagai jalan penyelesaian konflik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni angkat suara terkait dengan oknum pengusaha yang meminta jatah proyek di Cilegon, Banten. Andra menyayangkan hal tersebut karena akan mengganggu investasi. 3 triliun untuk ada tanpa ada lelang.
Gubernur Banten Andra Soni menyebut intimidasi dan pengancaman oleh sejumlah oknum pengusaha dari Kadin Kota Cilegon mengganggu iklim investasi. Gubernur Andra berharap peristiwa tersebut tidak terulang sehingga tidak mengganggu investasi yang bisa menyerap tenaga kerja. We want to hear Cengda is approved about sharing. How much percent sharing job? Yang sedang berupaya menjadi Banten yang ramah, saya sangat kecewa dan saya harap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Yuk sama-sama kita dukung, karena investasi ini bukan terkait 1-2 kelompok, tapi investasi inilah terkait seluruh masyarakat Banten. Sehingga investasi yang datang ke Banten kita sambut dengan baik dan kita harapkan investasinya juga berdampak positif kepada seluruh masyarakat Banten. Pengangguran semakin rendah. Tanpa ada lelang, 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi selesai. Sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan organisasi pengusaha Kota Cilegon diduga mengintimidasi seorang pengusaha dari salah satu perusahaan petrokimia dengan meminta dilibatkan dalam proyek perusahaan senilai triliunan rupiah kepada pengusaha asing tanpa lelang. Menyusul viralnya video tersebut, Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indranata Negara akan menindak tegas organisasi ormas maupun LSM hingga oknum yang berkedok premanisme. Berkaitan dengan premanisme ini, Polres Cilegon berkomitmen sesuai dengan perintah Pak Kapolri dan Pak Kapolda Banten, kita tindak tegas ormas-ormas yang berkedok premanisme, kemudian juga LSM juga, oknum-oknum yang berkedok premanisme, itu juga kita tindak tegas apabila ada di wilayah hukum Polres Cilegon. Sementara itu, Kapolres Cilegon juga telah memediasi antara kedua belah pihak agar tidak ada pengancaman maupun intimidasi terhadap proyek strategis nasional. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Koordinator Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme atau Tumpas, Saur Siagian menilai aksi pengusaha lokal terhadap pengusaha asing tidak beradab dan brutal. Saur pun mendorong Satgas Premanisme untuk memproses aksi premanisme tersebut ke ranah hukum. Kita minta Satgas Terpadu Anti Premanisme. Kalaulah tadi katakanlah Ketua Umum Kadin telah menurunkan katakanlah orang-orang atau pengurus Kadin, nah kita minta ini Satgas Terpadu segera menindaklanjuti, tidak seperti yang dikatakan Kapolres bahwa kemudian mereka menegosiasikan kembali, tetapi segera menindak orang ini. Jadi kita harap Mbak Vale tidak hanya sekedar mereka ini didamaikan, tapi kita dorong ini harus sampai segera proses hukum. Karena salah satu urgensi katakanlah adanya tim terpadu anti premanisme adalah kenyamanan para investor, kenyamanan para pebisnis untuk melakukan bisnisnya di Indonesia. Nah, kalau kita lihat ini coba bayangkan kami minta jatah 5 triliun tanpa harus tender. Ini kan bukan perusahaan nenek moyangnya. Ada di sana ini prinsip-prinsip bisnis, ada accountability, bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang mega besar ini, bukan sekedar besar. Itu loh, Mbak Vale. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid serta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau program pendidikan karakter di Barak Militer Resimen Armet 1 Tirayuda Purwakarta. Deddy Mulyadi berencana memperpanjang pendidikan karakter pelajar dari 14 hari menjadi 18 hari.
Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi siswa yang tengah menjalani pendidikan karakter di Barak Militer, Resimen Armet 1 Stirayuda, Purwakarta, Rabu pagi. Dalam kunjungannya, Menkom Digi dan Gubernur Jawa Barat menyapa pelajar dan melihat langsung proses pendidikan karakter yang ditanamkan oleh pembina dari unsur TNI. Selama 2 pekan pendidikan, kedisiplinan, kekompakan, serta mentalitas siswa yang sebelumnya terindikasi tindak kenakalan telah dilatih. Diharapkan setelah menyelesaikan pendidikan di sini, para siswa bisa menanamkan nilai-nilai yang telah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Menkom Digi menyampaikan pihaknya akan terus memonitor para siswa peserta pendidikan di Barak Militer. Karena banyak di antaranya yang terindikasi kenakalan karena tidak bijak dalam menggunakan gawai atau minim literasi digital. Karena kan kita harus ada ketersediaan SKB secara sempurna. Toiletnya, kemudian gedungnya lagi dicat, lingkungannya lagi dibersihkan. Sehingga anak-anak ini dari sini nanti pindah ke SKB. Nah di SKB itu nanti kita langsung belajar akademik di setiap ruangan, tetapi pelatih disiplinnya tetap disiapkan. Kami akan minta 5 orang dari resimen ini untuk menjadi pelatih tenaga pendamping guru. Dari kami kan concernnya bagaimana untuk mengembalikan anak-anak Indonesia itu sehat, kuat, baik dari sisi mental maupun fisik. Yang kita lihat dari mengatur perilaku anak di ruang digital, termasuk potensi kecanduan, potensi kehilangan konsentrasi. Usai menjalani pendidikan karakter di Barak Militer, 39 pelajar ini akan melanjutkan pendidikan secara khusus di Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Purwakarta selama 4 hari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainius melaporkan. Anggota DPR RI Komisi 10 Verel Bramasta mengkritisi kebijakan pemerintah Jawa Barat dalam membina anak-anak yang dianggap berperilaku nakal. Menurutnya, pembinaan terhadap anak harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan sejumlah pihak, tidak hanya di Barak Militer. Mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah artis kini kian ramai-ramai untuk ikut melapor ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan juga meminta agar dibawa ke Barak Militer. Kali ini adalah giliran Ivan Gunawan yang melaporkan Ayu Ting Ting lantaran sering menonton drama Korea dan mendapat tanggapan dari Deddy Mulyadi. Ini Ayu nih nonton drama Korea mulu nih Kang Deddy. Masukin ke barak Kang Deddy, nggak mau makan. Ketawa-tawa sendiri Kang Deddy. Tren lapor Kang Deddy Mulyadi semakin ramai, tak hanya diikuti oleh para orang tua, tetapi juga diikuti oleh kalangan selebritas. Seperti halnya desainer muda Ivan Gunawan yang melaporkan sahabatnya Ayu Ting Ting kepada Kang Deddy Mulyadi. Lewat sebuah video yang diunggah di akun Instagram @ivan_gunawan, Ivan melaporkan Ayu lantaran sering menonton drakor atau drama Korea sehingga malas makan. Bahkan Ivan sendiri meminta Kang Deddy Mulyadi untuk menjemput Ayu ke Barak Militer. Video ini kemudian diunggah kembali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lewat akun Instagram pribadinya. Unggahan ini pun langsung mengundang beragam komentar dari netizen. Program Barak Militer yang diinisiasi oleh Deddy Mulyadi diterapkan untuk remaja bermasalah
dengan tujuan membentuk karakter disiplin, mandiri, serta mengembalikan jati diri sebagai generasi muda bangsa. Program ini mendapatkan perhatian dari banyak pihak, bahkan menjadi viral di media sosial hingga muncul tren lapor Kang Deddy Mulyadi. Kalau lagi makan jangan sambil nonton drakor ya, nanti salah nyuapin. Bukannya nasi yang masuk ke mulut, nanti handphonenya yang masuk ke mulut. Ayo, kalau masih makan sambil nonton drakor terus, nanti tinggal pilih mau dibawa kemana. Mau dibawa ke barak militer atau mau dibawa ke kantor KU. Tangis keluarga pecah saat jenazah korban ledakan amunisi Pratu Afrio Setiawan tiba di rumah duka. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di iNews Prime.